hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang kembangkan potensi generasi muda melalui program YES. Iya. Yes, gitu harus gitu Iya, ya. harus yes gitu kan. Biar semangat gitu rekan Betul, Iwan. betul, Baik, kita pencerahan dulu di awal. Mungkin meskipun program YES ini sudah cukup lama, beberapa tahun ya diluncurkan, namun mungkin masih ada sebagian dari pendengar kita yang belum mengetahui apa sih sebenarnya YES itu begitu. Oke, silakan Pak. Oh iya. Pramono? Jadi YES ini kalau bahasa Inggrisnya adalah Youth Entrepreneurship and Employment Support Service ya. Jadi intinya program pemberdayaan untuk para petani milenial. Kita bina agar mereka mau berusaha khususnya di bidang pertanian. Kira-kira begitu ya, Berli ya? Iya. Atau mungkin ada tambahan lain kira-kira? Bekerja di bidang pertanian. Oh ya, jadi selain berusaha, mereka juga mau bekerja di bidang pertanian. Nah, itu. Sebuah program pemberdayaan untuk generasi milenial. Iya. Ya, untuk mengembangkan usaha pertanian gitu. Iya, betul, betul. Oke, program ini Pak Pramono sudah berapa tahun ada khususnya di Kabupaten Tanah Laut? Program ini kalau tidak salah mulai tahun 2000 berapa ya? 2019 sampai sekarang, dan rencananya akan sampai 2025. Gitu. Oh, ada target waktu begitu? Iya, ya ada target waktu. Setelah itu mungkin nanti dievaluasi apakah lanjut oleh Kementan atau dilanjutkan oleh daerah begitu nantinya. Oh, begitu. Iya. Iya, bagaimana tahapan-tahapan atau mungkin proses dari program YES ini? Jadi yang pertama, kalau dulu kita adalah tentu sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat melalui desa atau melalui para penyuluh. Oke. Setelah itu adalah tahap pendaftaran. Jadi para pemuda milenial ya, khususnya para petani lah, kita ngarahnya ke petani milenial yang berminat, maka mereka dipersilahkan mendaftar dulu, mendaftar sebagai peserta program YES, gitu ya. Dengan persyaratan seperti apa ya Bu Latifah ya? Syaratnya berumur ya 17 sampai 39 tahun. Oke, usia yang usianya ditekankan ya. Usianya usia muda. Dan berminat di bidang pertanian. Ya. Nah, itu persyaratannya itu. Nah, setelah mereka didaftar, tentunya ada semacam verifikasi ya, Berli ya. Waktu itu dulu ada kita verifikasi yang kira-kira layak dan tidak gitu kan ya. Artinya tidak semua yang mendaftar bisa masuk. Betul. Salah satunya adalah misalnya mereka sebagai pegawai negeri nggak boleh, sebagai karyawan BUMN tidak boleh. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau ya artinya pegawai mungkin yang honorer gitu yang tidak tetap masih bisa ya, karena memang standarnya itu adalah pendapatan 2 juta ke bawah per bulan. Nah, apalagi yang tidak punya pendapatan sama sekali ya. Itu betul. Minta sama orang tua dia. Masih banyak itu ya, makanya diharapkan mereka bisa hidup mandiri melalui program YES ini. Lalu apakah peserta ini Pak Pram ada targetnya, misalnya tahun ini ada berapa puluh atau berapa jumlahnya begitu yang ditargetkan dari pusat atau yang ditargetkan oleh dinas Tanah Laut sendiri? Tanah Laut ya. Untuk Tanah Laut ya, kan kita ada istilah DIT. DIT itu kepanjangan daripada Distrik Implementasi Tim ya. Artinya tim pelaksana kegiatan tingkat kabupaten. Nah, kita kalau nggak salah diberi target 5.000 CPM ya, CPM calon penerima manfaat namanya kita. Jadi ya. 5.000 ya? Dan sekarang sudah sampai berapa Bu? 5.018 orang. Sudah mencapai target. 5.018. Iya, jadi sekarang berarti sudah kelebihan kuota ya? Kelebihan pesertanya. Nah, sekarang tinggal beban kita bagaimana supaya si calon penerima manfaat itu benar-benar mendapatkan atau menerima manfaat pelayanan gitu ya, pelayanan atau ya manfaat dari program YES ini. Nah, selama ini kan program YES punya 3 kegiatan. Yang pertama adalah
Pelatihan ya, Ya, pelatihan. Apa aja Bu Herli? Pelatihan itu dalam apa aja? Pelatihan ini biasanya dimulai dari pelatihan peningkatan kapasitas bisnis motivation pathway, kemudian peningkatan kapasitas literasi keuangan, kemudian ada juga peningkatan kapasitas proposal bisnis dan startup. Jadi ada 4 tahapan pelatihan yang dikelola oleh DIT dalam bentuk swakelola. Nah, selanjutnya ada juga advance training. Setelah latihan, jadi latihan yang 4 ini masih sifatnya baru ya membuka wawasan agar para pemuda milenial itu mau berusaha di bidang pertanian. Artinya Bu Herli, dari 5.000 peserta kita itu tadi semuanya diberikan pelatihan. Seharusnya tapi bertahap Bu. Jadi kita dalam tahun sampai dengan ini kurang lebih 3.500-an sudah CPM yang menjadi penerima manfaat. Yang sudah dilatih. Nah, selain latihan, terus ada lagi latihan yang disebut advance training. Itu adalah latihan teknis ya. Iya. Itu ada berapa kali kita sementara ini? Yang mulai tahun ini kan karena dilaksanakan oleh PPIU provinsi, dalam hal ini SMKPP Banjarbaru, jadi mungkin sekitar 1000-an sudah mungkin lah. 1000 peserta yang dilatih ya. Sudah dilatih. Jadi ada macam-macam Bu latihannya. Misalnya kalau teknis itu misalnya latihan digital budidaya ternak sapi potong, latihan budidaya cabai ya, terus smart farming itu artinya ya pertanian yang maju dan modern lah ya, yang dengan sistem digital ya, smart. Terus ada juga yang non budidaya seperti apa tadi? Digital marketing ya. Terus ada juga yang terakhir pengemasan ya. Iya, ada pengemasan ya, pengemasan produk itu. Sekaligus untuk mendapatkan apa itu? Kalau dari kesehatan itu izin usaha. Izin usaha dan izin kesehatannya. Itu. Iya. Baik, Bu Latifah. Begitu banyak tadi ya yang disampaikan. Apa saja jenis-jenis? Tadi kan ada usaha dan pelaku ya, pelaku bagi peserta IAS ini. Kalau bagi usaha itu jenis usahanya terdiri dari apa aja yang bisa dipilih oleh peserta? Peternakan, hortikultura, kemudian tanam pangan dan pengolahan hasil. Oke, baik. Nah, lalu untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri dari 3.000 tadi ya yang sudah di ini dari kategori jenis-jenis usaha ini tadi bisa dipresentasikan peternakan ada berapa persen dari bergerak di hortikulturanya berapa persen begitu? Saat ini kita melihat dari hibah kompetitif ya mungkin kalau dari hakanya kegiatan selain pelatihan ada juga namanya penerima hibah kompetitif. Jadi penerima hibah yang dinilai oleh kita sebagai verifikator, kemudian dinilai oleh PPIU dan kemudian lanjut ke NPMU yang di pusat Jakarta. Jadi untuk sementara penerima hibah kompetitif untuk tahun 2021 ada 23 orang, kemudian tahun 2022 ada 88 orang, kemudian tadi tahun 2023 ada 54 orang dengan berbagai usaha. Artinya ini program ya sasarannya itu individu ya? Bukan kelompok. Nah ini juga perlu dipahami juga. Saya pikir tadi ini adalah ada yang gepoktan gitu Bu ya? Belum sampai karena khusus milenial. Terus kembali tadi Bu yang Ibu menanyakan masalah prosentase dari subsektor itu, kalau nggak salah penerima hibah kompetitif itu hampir sebagian besar dari subsektor peternakan. Oh begitu. Ya. Lebih banyak ke peternakannya ya. Dari 3 tahun ini
79 dari peternakan, kemudian tanaman pangan 30 orang, hortikultura 46 orang, dan pengolahan 10 orang. Jadi total semuanya 165 orang yang sudah menerima hibah kompetitif. Jadi itu penerima manfaat untuk bantuan modal usaha. Tetapi kalau yang penerima manfaat latihan tadi memang sudah 3.000-an. Ya. Oke. Artinya begini, ketika mereka sudah memasuki tahapan pelatihan, dengan komposisi pelatihan yang sudah komplit, artinya tidak serta-merta mereka mendapatkan bantuan. Iya, betul. Iya, tidak, Bu. Namanya aja Masih kompetitif, kompetisi jadi harus lagi. diseleksi. Iya. Apakah punya usaha benar-benar? Yang kedua, apakah proposalnya layak, ya kan? Jangan-jangan dia mengajukan proposal keuntungannya sekian juta, padahal ternyata nggak sampai segitu, mungkin kan gitu misalnya. Nah itu, jadi kelayakan usahanya juga kita nilai. Dan seleksinya Bu berjenjang dari BPP, kabupaten, kemudian provinsi sampai ke pusat. Yang menentukan pusat, Bu. Oke. Lalu target di 2025 di dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, apakah nanti ke 5.000 dari peserta kita yang terdaftar ini diharapkan mendapatkan bantuan itu? Kalau bantuan di Bakomdit enggak. Tapi harapan kami mereka semua bisa mendapatkan pelatihan. Ya, artinya punya keterampilan ya. Ya, sebab sebagaimana kita tahu juga keterampilan ini adalah kekayaan ya, kekayaan pribadi begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, keterampilan itu, bantuan keterampilan itu sebenarnya lebih daripada bantuan berupa peralatan. Ya, karena peralatan nanti bisa hilang, tapi keterampilan di tangan itu tidak. Itu sebenarnya. Cuman Pak Pram, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak muda kita, itu loh. Kalau tidak mendapatkan peralatan, ya mereka merasa kayak ada semangat, merasa tidak diayomi oleh SKPD yang membidangi begitu. Nah sehingga usaha yang mungkin tadi sudah dibangun dengan susah payah, akhirnya akan lebih merosot lagi. Nah, lalu menyikapi persoalan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sejak Dinas Pertanian sendiri? Jadi gini Bu, nanti untuk para peserta YES ya yang sudah terdaftar ini, apabila mereka tidak mendapatkan bantuan dana yang dalam bentuk hibah kompetitif, ini kan kita juga ada diarahkan untuk bisa mencari modal lain. Salah satunya adalah dengan kredit. Ya, kita sudah kita pertemukan dengan bank-bank, bank BRI, difasilitasi gitu ya, bank Kalsel dan sebagainya untuk bisa mendapatkan kredit lewat KUR. Bahkan untuk peserta YES itu dapat kemudahan, mereka kayaknya ada semacam prioritas, bahkan tanpa jaminan. Tanpa jaminan, artinya jaminannya ya mereka telah mengikuti program YES itu ya. Kalau nggak salah 50 juta ke bawah lah mereka tanpa agunan. Nah, kita arahkan untuk mendapatkan bantuan modal melalui kredit KUR itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sudah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya, yang tergabung dalam namanya DCT ya. Nah, itu bisa juga nanti dinas lain tuh membantu, misalnya yang tadi peternak sapi potong itu ternyata dari dinas peternakan juga ada bantuan-bantuan semacam peralatan itu Bu. Mesin potong, chopper, ada lagi mesin pembuat konsentrat itu ya. Nah itu bisa, artinya nanti bisa diarahkan ke berbagai dinas yang mendukung. Nah, kalau misalnya nanti dia punya usaha pengolahan hasil, kita arahkan ke dinas perdagangan atau perindustrian gitu. Dan mereka sudah ada kesepakatan untuk begitu. Oke, baik. Kita mengetahui, dan itu image dari awal ya, dari Bahari kayak kalau bahasa Banjarnya itu, bahwa kalau para petani itu pasti orang-orang yang sudah senior ya. Ya bahkan yang sepuh gitu, kayak kita saya gitu ya. Kolonial. Anda belum. Iya. Nah,
lalu kalau kita melihat tadi dari presentasi dari subsektor yang digeluti ini, adakah dari anak muda kita itu Pak Pram atau Bu Herli atau Bu Latifah yang berminat terjun langsung sebagai petani? Banyak Bu, misalnya Mas Boy. Ya. Mas Boy itu kan petani hidroponik. Nah, beliau juga PTT di guru di SDIT Asalam. Nah, di Asalam. Kemudian Mas Kontoro yang sekarang bekerja sama dengan para pengusaha, beliau mendirikan greenhouse di Desa Batilai. Nah, menggait pengusaha. Kalau yang turun langsung ke sawah? Banyak Bu. Ada juga, misalnya Mbak Nita di Kurau itu Bu. Nah, mereka dengan klasternya khusus padi. Nah, mereka membentuk klaster Kurau Bungas Bu. Kurau lumbung beras. Nah, jadi khusus sampai ke pengemasan Bu. Nah, itu dipimpin oleh Mbak Nita di Kurau. Banyak Bu. Jadi banyak ini yang langsung. sebenarnya yang menjadi kendala kita pada masa-masa kemarin. Image-nya itu kan itu tuh gawian orang-orang senior katanya yang tua. Kenapa para pemuda kita ini tidak mau terjun langsung ke sawah gitu sebagai petani padi khususnya karena katanya kan kotor, capek gitu kan ya, panas, apalagi kalau perempuan perawatan, skincare Bu. Skincare. Garis besarnya gengsi mungkin. Nah itu. Nah padahal sebenarnya kita butuh para pemuda ya untuk menyambung tongkat estafet ya. Pada saatnya nanti yang muda yang turun ke sawah gitu ya. Yang bapak-bapak, kai-kai gitu kan, paman-paman udah nongkrong aja di rumah nunggu gitu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita harapkan dari para pemuda kita. Alhamdulillah ternyata Dinas Pertanian sudah dapat mengarahkan ke sana. Jadi gini Bu, mungkin sedikit memotong. Memang salah satu program YES itu adalah regenerasi. Nah, jadi kalau kita melihat data petani kita ini kan hampir 50% umurnya sudah 50 tahun ke atas. Bahkan ada yang 60, 70. Iya, betul sekali. Itu yang saya bilang senior tadi. Saya nggak bilang tua, Pak. Untuk saya tersinggung soalnya untuk regenerasi ini yaitu kita mencari pemuda-pemuda, kita kumpulkan, kita motivasi. Ayo yang bapak ibunya punya sawah, punya sapi, ayo kita pelihara gitu kan. Dan untuk bertani itu kan dengan memperkenalkan alsintan ya atau teknologi canggih tidak seberat nenek moyang kita ya kan. Kalau dulu kita mencangkul satu borong 1 hari. Bayangkan kalau sawahnya 1 hektar atau 35 borong, berarti kan 35 hari. Nah, sekarang kita dengan memperkenalkan alsintan atau mekanisasi pertanian dengan di traktor 1 hektar itu 1 hari selesai. Nah, jadi kan artinya sekarang ya memang tetap kena sinar matahari tapi tidak berat-berat amat lah gitu ya. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi ya Pak Pram, jadi sudah agak dipermudah dan sampai kepada panen juga kan ya sekarang sudah menggunakan menggunakan mesin. Betul. Tidak pakai tek kayak tadi ya. Pakai Iya, seperti itu. Nah, itu. Nah, ini juga salah satu daya tarik ya buat para milenial kita untuk terjun langsung ke dunia persawahan gitu ya. Dan katanya Pak hanya beberapa provinsi yang dapat program BES ini. Termasuk Kalimantan Selatan dan Laut ya. Di Indonesia hanya ada 4 provinsi. 4 kalau nggak salah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Apa yang melatar belakangi sehingga Kalimantan Selatan dan Laut menjadi dapat program BES ini, Pak? Apakah ada indikator iya mungkin ada sih indikator tapi itu kayaknya orang pusat yang tahu itu. Mungkin potensi juga mungkin anak muda di sini gitu terus
sumber daya alamnya kayaknya juga banyak gitu ya, mungkin begitu. Kalsel juga 3 kabupaten aja Bu, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Oh begitu, Iya. hanya 3 kabupaten. 3 kabupaten. Dan ini merambah ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. sekarang baru masuk. Baru masuk. Oke, baik. Ada yang belum? Oke, ya. Kalau berbicara masalah Pertanian ya. Iya, pertanian, Oh, menarik apalagi mungkin. berkaitan dengan generasi muda ya, kita sangat-sangat respon karena bagaimanapun juga kan generasi muda adalah penerus perjuangan bangsa. Tuh. Oke, baik, tapi kita ada suara pendengar Bapak dan Ibu, ini dari Bung Jainal di Plehari. Ya, sedikit info saran aja Pak Bu. Untuk menambah aksi dan realisasi melahirkan petani-petani milenial, dinas terkait lebih secara dini berkolaborasi dan bekerja sama dengan sekolah pertanian seperti SPP Plehari. Karena yang masuk di sana adalah anak-anak yang sudah niat. Nah, sudah niat untuk belajar ilmu pertanian. Saya rasa lebih jitu daripada mengharapkan sebagian para pemuda sekarang untuk bertani. Saya rasa jauh efektif, lebih mudah menciptakan petani milenial dari sekolah pertanian. Artinya linier mungkin ya. Iya. Ada modal niat sudah dan modal pengetahuan. Nah, daripada menyisir di pedesaan. Baik, terima kasih rekan Jainal. Satu lagi rekan Hamid di Batam mau tanya Pak, apa saja klasifikasi atau ketentuan bisa mendapatkan fasilitasi program YES ini? Apakah yang sudah punya usaha pertanian atau yang mau mulai? Ya, sebab kan dalam rangka meningkatkan petani milenial ini kan sebenarnya malah yang dari nol dalam meningkatkan kesejahteraannya. Oke. Baik, boleh ditanggapi? Ya. Oke. Siapa? Nanti tambahkan. Oke. Siap, silakan. Saya dari Pak siapa tadi ya? Pak Jainal. Pak Jainal. Oke. Jadi memang begini. Sebenarnya ada beberapa jalur sih ya untuk program YES ini. Oke. Jadi kalau kita di yang dinas ini memang sasarannya adalah petani milenial ya, yang sudah tidak sekolah. Memang syaratnya harus sudah tidak sekolah atau tidak kuliah lagi. Nah, tetapi sebenarnya di pusat atau di provinsi itu ada juga program yang memang sasarannya mahasiswa dan siswa, Bu. Ada itu. Baik, ada. kita ada yang bergabung dulu, kita break sebentar. Iya, di suara pendengar selamat pagi. Selamat pagi dari Bang Iwan. Oke, Bang Iwan Bungas, apa kabar? Alhamdulillah. Tetap bungas. Salam buat kawanan yang ada di studio tuh, kawannya bertiga tuh. Oke, ya. Waalaikumsalam. Baik. Oke, silakan Bang Iwan. Senior kami nih. Senior. Ya, menarik ya program ini menarik sekali. Betul, menarik sekali. Mungkin mau perkembangan aja. Produk-produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan pemuda-pemuda YES itu, apakah sudah ada yang menerima hasilnya? Kalau misalnya ada kontrak dengan salah satu pembeli, mungkin bisa diinformasikan berapa keperluan setiap satuan waktu per minggu, per bulan, misalnya kalau ada kontrak ya. Karena ini lebih dapat memacu kecepatan keinginan para pemuda untuk berusaha. Betul. Oke, mungkin saran saja itu kepada kawan-kawan bertiga ini. Baik. Ya, selamat, terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Iwan Bungas. Oke, baik. Ya, kita lanjut ke penjelasan yang pertama dulu, Pak. Oke, ya, soal kembali tadi, kolaborasi ya dengan kerjasama dengan sekolah pertanian. Oke. Kalau kita DIT memang sasarannya adalah masyarakat tani yang sudah tidak sekolah atau tidak kuliah. Nah, tetapi juga sebenarnya kita juga sasarannya adalah ada para siswa-siswa SMK dan juga perguruan tinggi pertanian yang kita bidik. Nah, itu bukan DIT, itu mungkin dari PPAYU, provinsi dan pusat. Itu memang ada, mereka bekerja sama dengan para siswa-siswa itu dibina. Jadi artinya memang kita
banyak sih artinya bidikannya. Mm-mm. Nah, ya mahasiswa, ya siswa SMK, ya petani yang sudah tidak sekolah gitu. Jadi artinya apa yang diusulkan oleh Pak Zainal, Zainal, saya ya. kira sudah terakomodir ya. terakomodir. Iya. Oke, baik. Untuk pendataan, untuk penanganan di lapangan, Bu Hari, Bu Latifah, apakah ini langsung ditangani oleh Dinas Pertanian atau ada orang ketiga atau apa? Ada Iya. pembina begitu atau bagaimana? Oke, baik Bu. Untuk di lapangan ini kan selain melewati penyuluh, bisa juga dari PPAYU itu dari provinsi kita ada fasilitator muda. Nah, fasilitator muda itu yang memfasilitasi kawan-kawan yang ingin masuk menjadi calon penerima manfaat program YES. Nah, fasilitator muda ini di Kabupaten Tanah Laut ini ada berapa 23 orang, Bu. 23 orang. Ya, tersebar oke. di semua kecamatan. Nah, kemudian di kabupaten juga ada 4 mobilizer. Nah, mobilizer itu yang menggerakkan di kabupaten kawan-kawan di fasilitator fasilitator, yang di lapangan, ya. dikoordinir atau artinya digerakkan oleh teman-teman mobilizer Ya. itu. Nah, jadi ada Bu. Jadi selain penyuluh juga membantu BPP, ada fasilitator dan mobilizer. Nah, itu yang membantu kita di lapangan selama ini. Fasilitator dan mobilizer ini apakah dari orang pertanian atau direkrut dari umum begitu, luar? Direkrut dari umum, terutama diutamakan yang mempunyai pengalaman dengan pembinaan masyarakat 2 tahun minimal, Bu. Oke, baik. Nah, ini artinya untuk tenaga pendampingan, untuk tenaga pembina, ini kita mencukupi ya. Iya. Kita mencukupi. Saya pikir tadi langsung dihandle oleh Dinas Pertanian karena kita tahu ya petugas kita cukup terbatas. Iya, terbatas ya. sekali. Nah, di sisi lain juga kita kan 60% ya di bidang pertanian. Iya. Sehingga cukup banyak juga yang harus ditangani begitu. Oke, baik. Untuk pertanyaannya Pak Zainal, rekan Zainal tadi sudah terjawab Pak ya. Iya. Jadi artinya kita sudah bekerja sama ya, baik melalui Dinas Pertanian langsung, melalui para fasilitator dan juga mobilizer ya, terhadap sekolah-sekolah yang linear dengan pertanian. Iya. Oke, yang kedua, apakah yang dapat mengikuti ini yang usaha yang sudah ada atau yang baru baru mulai dari nol ya, padahal katanya sebenarnya yang mau dari nol itu yang sangat membutuhkan begitu. Kalau syarat untuk menjadi CPM bisa juga yang ingin berminat di bidang pertanian. Iya, baru mau akan tadi. Iya, itu. Selain yang sudah punya usaha dengan persyaratan umur tadi, nah itu tidak mesti harus ada usaha juga. Kemudian Bu, saya tambahkan bahwa selain kegiatan pelatihan, kemudian hibah kompetitif, ada satu lagi kegiatan YES yaitu permagangan Bu. Permagangan bersertifikat. Oke. Mulai tahun 2021 peserta CPM kita ada berapa? 26 orang kemarin tahun 2021 untuk mengikuti permagangan. Kemudian 2022 ada 17 orang dan kemudian 2023 ini tadi ada 19 orang dengan berbagai tempat magang. Yang memfasilitasi untuk magang ini ya Yes. Oke, baik. Cuma dititipkan di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat usaha. Apakah permagangan ke luar daerah atau permagangan di dalam Kabupaten Tanah Laut? Ada yang di dalam, ada yang di luar daerah. Bahkan untuk tahun ini luar negeri, Bu. Jadi ada Taiwan, ada Jepang. Kemarin ada 4 orang yang minta rekomendasi untuk Jepang, juga 4 orang untuk Taiwan. Mereka mengikuti seleksi, tapi belum ada keputusan lagi, karena masih mengikuti seleksi untuk baik bahasa atau dan lain sebagainya. Oke, baik. Baik, kita ke saran dari
Bang Iwan Bungas Bang tadi Iwan, ya. oh iya. Iya, Apakah selama ini produk-produk kan dari 2015 tadi ya? 2019. Oke, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 tahunan sudah ya. Betul. Nah, 5 tahunan. Kalau kita ukur istilahnya dari kurun waktu 5 tahun nih, Iya. kalau orang sudah mulai berusaha, peternak ayamnya Iya. sudah beranak berapa orang Iya, gitu ya. betul. Nah, apa yang dikatakan oleh Bang Iwan tadi? Apakah ada produk-produk dari teman-teman kita yang dari program Yes ini yang sudah ibaratnya tuh sudah berkembang, sudah mapan. Nah, kemudian apakah ada juga misalnya kontrak dengan petani, pembeli atau distributor atau apa begitu? Iya. Ya, Pak Pram. Bisa saya jawab ya nanti Oke, ditambahkan. silakan. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Iwan Bungas ini sekarang memang mulai Bu. Sekarang ada istilah namanya klaster. Klaster dan ekosistem ya. Iya. Jadi kalau klaster tuh tadi yang dikatakan oleh Biryani, misalnya ada klaster pepaya, klaster ternak kambing, klaster padi, jagung dan sebagainya. Oke. Nah, klaster-klaster itu diharapkan nanti akan terjadi ekosistem. Maksudnya ekosistem gini, bahwa di dalam kelompok itu nanti ada pelaku-pelaku, Pak. Ada pelaku di bidang pemasaran. Iya, betul. Ada pelaku yang menyiapkan bibit. Ada pelaku yang memproduksi, kan gitu ya. Katakanlah kalau seperti yang sudah ada nih yang ekosistem sudah jalan kan misalnya ternak ayam potong ya kan. Kan ada perusahaan yang menyiapkan pakan. Ada perusahaan yang menyiapkan bibit, ada petani yang memelihara penggemukannya, terus ada pembelinya. Nah, gitu juga itu nanti ekosistem atau klaster-klaster itu seperti misalnya kemarin di Tanjung ya. Di Tanjung itu kita ada klaster kambing ditinjau oleh pusat dan provinsi. Ternyata di sana sudah ada apa tuh yang optaker ya. Optaker ini si pembeli atau mereka juga bisa menjuali. Jadi ternyata optaker dari Banjarbaru itu mereka ikut dalam grup itu, mereka siap membeli kambing apabila memang sudah siap jual. Bahkan kalau dia memerlukan bibit, dia siap mencarikan. Si optaker ini katanya bisa setiap tahunnya mendatangkan sekitar berapa? 300-an. 300 sampai 500 ekor kambing dari Jawa, Pak. Karena memang mereka di sini belum bisa untuk memenuhi sate kambing, gulai dan sebagainya itu. Begitu. Iya. Termasuk tinggi ya permintaan. Dia siap membeli. Bahkan kalau perlu bibit dari Jawa yang bibit-bibit bagus, dia juga siap mendatangkan. Nah itu. Oke. Arahnya nanti ke sana. Jadi tepat sekali itu Pak Iwan Bungas itu memang karena beliau termasuk konsultan kita ya. Iya. Oke, baik. Iya. Artinya sudah ada ya produk-produk yang sudah menghasilkan, sudah bisa dinikmati maksudnya oleh peserta Yes tadi. Bahkan juga sudah bisa menularkan. Kan tadi kan ya merekrut tenaga kerja yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh petani jagung itu kan mereka misalnya menanam-nanam, nah itu sekarang juga sudah diarahkan agar mereka bisa menjual sendiri, bahkan membeli milik teman-temannya, dikelompokkan terus dikirim ke tempat makan misalnya di mana itu? Japa Konpet atau di Samsung. Nah, itu. Iya. Oke, baik. Terjawab ya Bang Iwan Bungas ya. Berharap juga semuanya nanti dari teman-teman kita yang sudah masuk dalam program Yes ini produk-produk mereka dapat mengemuka ya, dapat mengemuka dan memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka dan keluarga. Betul. Seperti itu. Oke. Mungkin saya sih ke Pak Hamid tadi memperjelas sedikit tadi ya? Pak Hamid batal sedikit tadi ya. Ini kan tadi ada Ibu mengatakan hibah kompetitif gitu ya. Dan ini kan pastinya harus melalui kompetisi ya, kompetisi proposal mungkin ya. Bagaimana dengan yang mulai mau akan ini kompetisinya dengan orang yang sudah sudah ada usahanya bagaimana kan ini kompetisi proposal kan untuk mendapatkan CPM untuk mendapatkan hibah kompetitif ini bagaimana nih? Jadi permagangan hibah kompetitif itu sebenarnya berjenjang dari pemula sampai berkembang. Jadi tidak diampulkan. Misalnya orang belum berusaha itu maksimal 5 juta. Yang 5 yang belum berusaha. Pemula ya. Sama sekali. Kemudian ada yang 10
5 sampai 10. Nah, kemudian ada yang 25 dan maksimum maju itu 50. Oh iya. Ada angin segar Pak Hamid ya? Ada. Iya. Ada angin segar. Jadi artinya tidak diadu antara yang pemula dan yang pemula. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya, Pak. Cuma jumlah uangnya aja yang beda. Atau baru berkembang masa mau minta 50. Iya. Betul. Iya. Artinya ketika si pemula tadi sudah mendapatkan bantuan misalnya 5 juta. Iya. Kemudian dia berusaha berkembang, apakah dia masih bisa mengusulkan untuk ke 5 sampai dengan 10 tadi? Nggak bisa. Oh, Kalau HK cuma sekali. Nanti diarahkan ke kur Bu. atau bantuan dinas mungkin ya. Iya. Nah, kemudian juga selain CPM yang Pemula dan pemula dan kita juga untuk yang disabel. Disabel ada Bu. Jadi untuk pemula atau sampai berkembang sampai maju itu bisa dilayani juga. Termasuk pelatihan juga Pak, asal mereka mengerti dan mau gitu. Iya. Artinya disabel yang memang sesuai dengan kriteria ya, kriteria dan indikator dari peserta YES ini. Lalu untuk disabel sendiri di Kabupaten Tanah Laut ada berapa orang sampai dengan saat ini, Bu? Kalau yang penerima ada 3 ya? 3 rasanya. Ada di Bumi Makmur itu 1. Terus yang di Angsal 1, kemudian 1. di Panjaratan ada 1 orang perempuan, Bu. Oke. Dari berapa orang yang sudah kita daftar? Ataukah sabel ini begitu kita daftar langsung kita bina? Nanti setelah selesai ini kita daftar lagi begitu, atau kita daftar dulu kayak yang JPCL tadi? Mereka sama Bu, mengikuti pelatihan dulu. Jadi sama ada tahapannya. Baru bisa mengajukan hibah kompetitif. Paling tidak 1 pelatihan. Jadi kalau dulu ya sebelum tahun 2023 ini syarat untuk mengajukan hibah kompetitif mereka harus pernah mengikuti latihan tadi. Minimal latihan literasi keuangan atau proposal bisnis 1 kali. Nah, untuk mulai tahun 2023 ini mereka diharapkan sudah mengikuti keempat-empatnya. Oleh sebab itu pada tahun ini CPM yang ikuti pelatihan itu juga keempat-empatnya diikutkan. Kalau dulu hanya salah 1, kalau sekarang 4 harus ikut semua. Nah, sehingga nanti untuk hibah kompetitif tahun 2024 salah satu syaratnya adalah harus pernah mengikuti latihan 4 kali. 4 kali itu. BMP, proposal bisnis, literasi keuangan, dan terakhir startup. Itu. Oke. Nah, lalu untuk pelatihan-pelatihan ini, Pak Pram, pelatihan ini, apakah si peserta YES ini mengajukan diri atau dia secara otomatis dipanggil oleh tugas kita? Dalam hal ini Dinas Pertanian misalnya. Jadi dipanggil. Jadi nanti itu yang akan memanggil itu si fasilitator muda itu. Artinya ini latihan ini biasanya mereka sudah dihubungi. Ini mau ada latihan, mau enggak? Kan kadang ada yang enggak mau ya, mungkin mereka sibuk atau apa gitu tuh. Ya oke lah yang mau dulu gitu. Biasanya kalau yang memang serius ingin program YES malah meminta-minta, menawarkan diri. Niatnya ketahuan. Betul ya. Dan calon itu Bu terdaftar di database program YES. Jadi tidak misalnya hari ini mau daftar, hari ini mau ikut nggak bisa. Karena masih ada antrian yang lain. Seperti itu. Dan ini ada sedikit mungkin Bu Latifah bisa cerita. Gimana anak-anak muda dengan bapak-bapak kelompok tani kalau mengikuti latihan itu kira-kira lebih semangat yang mana? Beda benar ya. Responnya mungkin semangat yang muda lah. Jadi nggak ada istilah ngantuk, nggak ada sedikit-sedikit pengen kopi itu enggak ya. Anak muda ya kayak anak kuliah itu betul-betul semangat. Menyenangkan ya. Iya menyenangkan. Kita berharap mudah-mudahan ini semangat tinggi ini tetap terpelihara begitu ya. Nah, lalu kita menyoal ke pendanaan Pak Pram, Bu Herliani dan Bu Latifah. Apakah pendanaan untuk semua kegiatan YES ini diakomodir dari pusat atau ada sharing dengan daerah atau ada sharing dengan peserta atau bagaimana? Baik, untuk pendanaan kita selama ini yang untuk pelatihan itu kan semua dari pusat, dari program YES Kementan yang didanai oleh
IFAD, International Fund Agriculture Development. Nah, inggih. Kemudian kita juga berharap di kabupaten nanti bisa paling tidak ya selain sharing bisa misalnya ada yang 5.000 tadi Bu belum terpenuhi, bisa lah pemerintah daerah untuk membantu pelatihannya paling tidak sama dengan program YES itu. Iya, nah itu tadi yang ingin saya sasar ya. Kita tadi melihat dengan kapasitas peserta kita yang cukup banyak, kemudian mereka yang mendapatkan pelatihan masih terbatas begitu. Upaya-upaya dari Dinas Pertanian sendiri untuk melakukan audiensi dengan pemerintah daerah misalnya ya, agar pemerintah daerah juga dapat mensuplai atau mendukung dengan pendanaan sehingga harapan kita ini percepatan dapat dilakukan. Jadi yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan Bapeda Bu, yang sudah disampaikan. Yang tergabung dalam apa itu namanya? Distrik apa? DMSF. Nah, itu katanya distrik multi stakeholder forum. Forum antar instansi yang memang ikut terlibat dalam program YES. Di bawah koordinasi Bapeda. Begitu. Kalau misalnya dari pendanaan sendiri dari APBD misalnya dikucurkan ke Dinas Pertanian. Iya. Alhamdulillah Bu, mulai tahun kemarin kita udah untuk pembinaan di lapangan, ini sudah ada dari pemerintah daerah untuk petugas, dan tahun ini Insya Allah tahun 2024 ada pelatihan teknis Bu, yang sudah dana APBD, lewat dinas-dinas teknis. Nah itu yang saya maksudkan. Ya kita berharap ini kan sudah 2023 ya. Artinya target kita tinggal 2 tahun lagi, begitu ya. Berharap 2 tahun ini seluruh mereka yang terdaftar di 5.000 tadi sudah mendapatkan fasilitasi dari kita, gitu. Paling tidak mereka sudah punya ilmu ya, sudah punya kemampuan ya, teknis untuk mengembangkan ya usaha-usaha mereka seperti itu. Ya, baik. Lalu bagi mereka para penerima manfaat kita yang sudah menerima, yang sudah berusaha, pendampingan kita di lapangan seperti apa? Secara terus-menerus atau mungkin ada secara berkala atau bagaimana? Ya, kalau untuk penerima manfaat yang sudah dilatih, itu tugas fasilitator muda untuk selalu memonitor dan mendampingi. Artinya bagaimana usaha mereka, atau kalau yang nggak berusaha-usaha apakah dia punya keinginan dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang penerima hibah kompetitif itu memang tugas kami dari kabupaten ya, dari DCT untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Betul. Bagaimana penggunaan dananya, apakah sudah dibelanjakan? Iya, mengeluarkan sepeda motor. Gitu ya. Iya. Terus apakah usahanya sudah maju? Apa kendalanya kan begitu? Kalau apabila ada masalah-masalah, contohnya kayak kemarin yang hibah kompetitif untuk ternak ya, ternak sapi. Lalu ada musibah kemarin PMK ya, penyakit mulut dan mulut. Nah, itu kita langsung koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar tolong ternak-ternak YES ini diprioritaskan untuk vaksinasi. Ternyata Dinas Peternakan Hewan langsung responnya sangat bagus, mereka turun tangan dan dilayani. Nah, selain itu juga Bu, penyuluh di lapangan juga sangat membantu Bu. Kalau kita lihat tadi fasilitator muda tadi ada 23 ya. Berarti apakah ini ditetapkan misalnya satu kecamatan ada 2 orang ya, mungkin bagi kecamatan Pehari yang ada 3 mungkin, atau per desa atau bagaimana pembagian tugasnya? Itu kan dari provinsi Bu, sudah tergantung jumlah calon penerima manfaat. Jadi bilanya misalnya di Pehari sekitar 500-an ya, itu ada 3 orang, ada yang 1 orang Bu. Iya. Tergantung. Iya. Nah, para fasilitator muda ini juga dibantu oleh para penyuluh ya. Bu. Ya, penyuluh kita di lapangan. Kalau penyuluh kita setiap desa kah atau setiap kecamatan kah Bu Harli? Kalau penyuluh ini kan sementara ini ada yang 1 desa, ada yang 2 desa, karena penyuluh kita di Tanah Laut ini 100 orang Bu. Sedangkan desa kita berapa sudah? Belum yang ada di kabupaten berapa orang, ada yang di BPP. Nah, jadi kekurangan itu dibantu
oleh Pasmut. Kemudian ada juga kita penyuluh swadaya, Bu, yang membantu di lapangan. Oh, begitu. Inggih. Oke. Penyuluh swadaya itu dari mana, Bu? Dari petani-petani sukses yang maju yang membantu penyuluh pertanian ASN, Bu. Artinya sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan tadi, Bu, ya. Iya. Bisa menularkan ke yang lain. Iya, kalau penyuluh swadaya itu kan mereka sudah usaha taninya sudah sukses. Nah, jadi mereka bisa menularkan itu tadi apa teknisnya, paling tidak motivasinya dan sebagainya. Jadi kami ini karena kekurangan penyuluh sangat terbantu, Bu, dengan penyuluh pertanian swadaya. Iya. Biar Bu nyuluh. Bisa, Pak. Boleh, Pak. Penyuluh pertanian swadaya ini agak sedikit melenceng dari Yes. Iya, betul. Anggap aja ini promosi. Itu memang ingin merekrut relawan lah kasarannya. Jadi syaratnya cuma sekitar 3. Yang pertama mungkin dia sebagai tokoh masyarakat ya, ketua kelompok tani atau sebagai pemuda tani atau apalah, Mantan ketua penyuluh. RT, mantan terus usahanya sukses. Yang ketiga ya bisa berkomunikasi atau bicara. Nah, udah itu aja. Artinya otomatis kalau dia sebagai pemuka masyarakat, kalau ada memberikan saran atau apa-apa kan didengar ya, dipatuhi lah oleh warganya. Ada jadi belah relawan. Jadi iya. Dari 3 kriteria yang disampaikan Pak Pram tadi, saya masuknya 1 aja. 1 aja. 2 nggak masuk, langsung dicoret. Iya. Oke. Baik. Dari sekian tahun sudah berjalan program Yes ini, sekian banyak orang yang harus kita berikan pelatihan, kita berikan bantuan dan kita fasilitasi. Tentu ada kendala-kendala yang krusial. Ya, kalau dibariskan kendalanya pasti banyak ya. Tapi yang krusial aja. Oke, Pak Pram, Bu Harli atau Bu Latifah? Kendala untuk program Yes ya. Ya, yang pertama namanya aja ini mengajak anak-anak muda ya, otomatis memang tidak semua anak muda tuh tertarik dengan dunia usaha pertanian ya, karena memang image-nya kan usaha pertanian itu panas, kerja keras, kotor, duitnya gitu kan, banyak, duitnya nggak banyak, awas hanya dapat duit, betul. 3 Iya. bulan atau 6 bulan baru menghasilkan. Nah ini yang kita motivasi. Tapi kayaknya bagi anak-anak yang mereka basicnya sudah sering bergelut di bidang pertanian, nah ini kita tinggal memoles, tinggal memotivasi. Ayo, kamu nggak kalah kok dengan profesi lain ya, misalnya gitu. Nah, artinya kita beri contoh-contohnya. Itu dari segi memotivasi, dari segi pendanaan ya. Anggap aja kalau program Yes masih jalan, mungkin kendalanya nggak begitu besar. Harapannya nanti setelah program Yes selesai ini kan pemerintah daerah diharapkan bisa melanjutkan melanjutkan. Dari Bapeda ada ngomong bagaimana nih nanti arahnya setelah Yes selesai ini ya. Karena memang pembinaan generasi muda ini kan penting ya, artinya untuk masa depan bangsa itu. Terus kendala lain adakah misalnya Pak karena namanya anak muda ya Pak ya, betul. Anak muda mudah terpengaruh ya dengan hiruk pikuk lingkungan sekitar begitu. Ini usaha sudah berjalan cukup baik, ya, tiba-tiba semangatnya menurun gitu, berhenti usahanya atau apa begitu? Ada, artinya mungkin mereka sudah punya usaha, tahu-tahu melamar pekerjaan diterima. Otomatis itu ditinggalkan ya, mungkin dialihkan kembali ke orang tuanya atau apa. Makanya kami dalam program Yes itu melibatkan pekerja. Jadi harapan kami itu kan tadi selain usaha juga menambah lapangan pekerjaan. Nah, harapannya setelah petani sukses, katakanlah mereka diterima sebagai PNS, ya nanti dia jadi manajernya lah, gitu kan ya. Tetap usahanya mereka lanjutkan, cuma mungkin mereka manajernya. Nah, nanti yang bekerja teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya lah. Nah, itu. Oke. Nah, lalu ini kan namanya bantuan pemerintah ya Pak Pram, Bu Harli dan Bu Latifah. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan, karena tidak semua yang dapat gitu ya dari bantuan pemerintah. Apakah ada konsekuensi dari peserta Yes ini ketika mereka telah mendapatkan bantuan, fasilitasi, pelatihan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Misalnya setelah dapat iPhone, usaha tidak dijalankan gitu atau bagaimana? Silakan apa dulu? Kita
terus melakukan monitoring, Bu. Karena peserta HK atau penerima hibah kompetitif tuh harus melaporkan setiap kegiatan tiap bulan usaha taninya. Yang kedua, kalau mereka, karena sudah kita tekankan bahwa hibah kompetitif ini bukan hibah cuma-cuma, artinya hibah yang ya terus diawasi, terus artinya setiap bantuan dari pemerintah tuh harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk hal-hal yang tidak penting. Maksud saya ketika terjadi ada peserta kita yang anggaplah bandel gitu, ada yang bandel. Di dalam aturan itu misalnya, adakah kita sudah mempersiapkan aturan untuk konsekuensinya? Misalnya bantuannya ditarik kembali atau dia mendapatkan ganti atau bagaimana gitu? Untuk yang pelatihan itu sampai sekarang belum ada, Bu. Cuma yang ditekankan yang untuk yang hibah kompetitif aja. Jadi untuk yang kan hibah kompetitif ini ada 2, bisa sampai pertama 70% dari yang diminta, kemudian 30% dari yang diminta. Nah, yang kedua itu nanti mungkin nggak bisa dilanjutkan 30%, jadi tidak sampai 100%. Jadi kalau memang usahanya tidak berkembang, yang 30% itu tidak dicairkan. Stop ya. Jadi yang untuk pelatihan dan sebagainya itu tidak ada untuk ini. Cuma kami berharap mereka itu ya teruslah bertani itu keren, Bu. Iya, betul. Ya paling kalau karena namanya aja hibah ya, artinya kalau memang sudah di tangan petani, misalnya dibelikan epon ya kita nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu akan menjadi catatan bagi kami. Lain kali kalau mau minta lagi, ini kayaknya blacklist saja ini sudah gitu. Karena kan ini katakanlah kalau petani pasti dia suatu saat akan berhubungan dengan dinas pertanian. Betul. Tadi misalnya nanti akan ada bantuan benih, bantuan saprodi, mengajukan pupuk bersubsidi dan sebagainya. Jadi kalau kriteria orang seperti itu tadi sudah menyalahgunakan fasilitas negara, ya barangkali untuk kedepannya dia akan mengalami kesulitan. Ini perlu dicatat begitu dicatat untuk kedepannya. Jadi jangan sampai nanti ada yang coba-coba gitu betul itu. Ya udah mendapatkan fasilitas dari pemerintah gitu ya, coba-coba untuk mengingkari dari tugas dia sendiri gitu. Baik, waduh, ternyata waktu kita sudah. Yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya milih-milih nih lagi pertanyaannya. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya ungkap ya soal pemuda. Kerjasama Pak dengan SKPD terkait, khususnya karena ini pemuda ya, berkaitan mungkin dengan dinas kepemudaan apa yang dapat dikerjasamakan dengan mereka. Kemudian tadi kalau di dinas lain dia sudah banyak punya kerjasama. Kalau dengan dinas pemuda ya kita intinya ini kan anak muda nih, mau kita kemanakan gitu kan ya. Artinya harapan kami kalau katakanlah dari Dispora ya, Pemuda dan Olahraga itu punya program, kita ada program ya silahkan aja. Ini orangnya sama, mari kita bina bersama-sama. Maksud saya jangan sampai tumpang tindih karena di SKPD Dispora juga dia punya program KUPP kelompok usaha produktif, kelompok usaha pemuda produktif. Nah dengan programnya sini kalau kita misalnya sinergi kita dapat mengalihkan atau memilih-milih ya pesertanya sehingga tindak tumpang tindih kalau saya seperti itu. Nah kemudian yang kedua juga karena kita juga menyangkut ada IPP Pak, Indeks Pemberdayaan Pemuda Indeks Pemberdayaan Pemuda kita juga kalau kemarin kita talkshow dengan Pak Rudi Imtiansah masih agak di bawah begitu. Nah dengan program Yes ini mungkin kita terkolaborasi, terlink juga. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak mereka-mereka yang berhasil begitu. Nah ini juga sebenarnya akan menambah nilai dari IPP kita gitu. Maksud saya apakah laporan dari pelaksanaan IES ini juga disampaikan kepada Dispora selaku SKPD yang membidangi pemuda. Jadi makanya tadi kita kan terhimpun yang namanya DSMS ya, District Stakeholder Multiforum lah, artinya dinas-dinas itu ada forum ya, forum antar dinas yang dikoordinasi oleh Bapeda. Nah,
Bapeda biasanya selalu meminta progres dari kita, ada rapat laporan-laporan. Nah, barangkali nanti di Spora kalau memerlukan data itu sebenarnya bisa saja langsung ke kami, melewati pimpinan kami, atau juga bisa lewat Bapeda, ya. Karena memang Bapeda lah yang mengkoordinir kegiatan ini, sentral kegiatan itu begitu ya. Karena tentu untuk menaikkan IPP, Indeks Pemberdayaan Pemuda itu Spora tidak bisa secara sendiri, yang melibatkan banyak SKPD. Salah satunya tadi dengan program YES ini. Oke, baik. Sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Tapi saya masih ingin minta closingnya nih, apa dari Pak Pram, Bu Harli atau Bu Latifah, apa nih yang dibutuhkan untuk pemuda, himbauan atau peringatan atau apa begitu? Silahkan closingnya. Kita memotivasi pemuda bahwa bertani itu keren, bertani itu jangan tidak mesti kotor, tapi mereka adalah manajer dari usahanya. Gitu. Oke, iya. Akhirnya kita berharap jangan meninggalkan, jangan meninggalkan pekerjaan di bidang pertanian. Ya, apalagi kita tahu bahwa makanan pokok kita kan dari pertanian, begitu ya. Iya. Oke, keren sekali kalau kita bisa menghasilkan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Oke, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Terima kasih Pak Pramono, Bu Harli, dan Bu Latifah. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM. Dan mohon maaf, saudara pendengar.